Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil jihadi wal ihtisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'utsu rahmatan lil alamin. Puji dan syukur kepada Allah yang telah memberi kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir dalam acara aksi nyata modul 14 budaya positif oleh Bapak Sukran SPDGR, calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 1 Longkip, Kota Subur Salam. Salawat dan salam juga tak lupa sama-sama kita sampaikan ke ruh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dengan muhajadah beliau kita dapat merasakan nikmat iman Islam hingga pada saat ini. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Longkip, yang kami hormati Bapak Pemateri dalam hal ini Bapak Sukron SPD GR, dan juga Bapak Ibu Dewan Guru sekalian. Adapun acara pada hari ini, langsung saja ke acara yang kedua setelah acara pembukaan oleh protokol tadi. Acara yang kedua yaitu kata-kata sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Longkip. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Dahril Munti MPD. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan atau menghadiri kegiatan aksi nyata modul 14 budaya positif yang disampaikan oleh Pak Sukran nanti. Selawat dan salam kita sanjungkan dari Nabi kita Muhammad SAW yang telah merubah alam manusia dari alam jahiliyah ke alam pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang. Yang saya hormati Bapak Ibu, keluarga besar SMA Negeri 1 Longkip, dan teristimewa Pak Sukran yang sekarang ini menyandang sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau nanti bisa menambah wawasan bagi kita semua, baik untuk mengembangkan sekolah di sekolah ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita mengikuti kegiatan ini nantinya, di mana kita tahu bahwa kegiatan daripada guru penggerak ini adalah banyak rangkaian-rangkaian yang harus dilewati. Jadi untuk itu kami mintakan juga, saya selaku pemimpin di sini butuh dukungan dan kepada rekan-rekan kita supaya ini bisa terlaksana dengan baik. Kemudian kita juga termotivasi nantinya supaya ikut juga dalam grup penggerak ini, supaya sekolah ini nanti bisa betul-betul memenuhi apa yang disebut dalam program pemerintah untuk memajukan sekolah sesuai dengan tujuan pendidikan kita. Untuk lebih cepatnya terlaksana nanti kegiatan ini, maka kami cukupkan sampai di sini dulu pengarahan atau bimbingan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini berjalan dengan yang sesuai dengan yang kita harapkan, dan apa yang diceritakan menurut calon guru penggerak dapat tercapai sesuai yang diinginkan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kata sambutan kepada kita.
Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu penyampaian makalah atau paparan menyangkut tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Bapak Supran SPD GR. Kepada Bapak waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah yang selalu senantiasa memberikan kepada kita rahmat serta hidayahnya, sehingga pada siang yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan atau presentasi tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak. Kemudian salam serta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, seorang tokoh yang tak pernah merokok, seorang pembawa perubahan yang hingga pada hari ini kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya iman dan bagaimana nikmatnya Islam, sehingga kita dapat saling kenal mengenal dan bersaudara. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala SMA Negeri 1 Longkip, kemudian yang saya hormati Bapak Wakil Kepala, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf ataupun rekan-rekan saya dalam SMA Negeri 1 Longkip yang tercinta ini. Nah, izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan atau mempresentasikan sedikit tentang aksi nyata pada calon guru penggerak yang sedang saya jalani pada saat ini. Kemudian tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah sudi kiranya memanggil nama saya untuk menyampaikan hal ini. Mungkin pada kesempatan ini saya sebenarnya bukan sok tahu atau mungkin sok pintar, tetapi hanya saya sedikit ingin berbagi tentang apa yang sudah kami jalani. Seperti sesuai yang tadi di dalam judul tadi, yaitu tentang aksi nyata atau kegiatan yang dilakukan, yaitu budaya positif. Mungkin Bapak Ibu ketika melihat kata daripada budaya positif itu mungkin sudah tercermin dan tergambar apakah yang itu. Tapi alangkah baiknya kita akan uraikan nanti satu persatu apa yang sebenarnya budaya positif itu yang seharusnya dan semestinya akan kita lakukan di sekolah kita yang tercinta ini. Ketika kita melihat daripada kata budaya, seorang pakar menyatakan budaya itu adalah sebuah hasil kreativitas atau sebuah hasil cipta oleh seseorang yang seterusnya kemudian dibudayakan sehingga budaya menjadilah dia sebuah kebudayaan ataupun kebiasaan yang kita lakukan. Kemudian positif, tentu kata positif adalah sebuah yang baik, yang seharusnya kita laksanakan dalam kehidupan kita, terkhusus di sekolah kita yang tercinta ini. Maka dua kata itulah yang menjadi acuan, yaitu budaya positif, yaitu kebiasaan yang baik yang harus kita tanamkan di sekolah kita yang tercinta ini. Kemudian berbagi pengalaman dan pengalaman kepada rekan guru SMA Negeri 1 Longkip Kota Salam. Artinya seperti saya sampaikan tadi bahwa di sini saya tidak menggurui Bapak Ibu, tetapi menyampaikan sedikit pengalaman yang sudah kami dapat selama 2 bulan kurang lebih ini. Nah, budaya positif inilah dia. Apa budaya positif itu? Yaitu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, khususnya di SMA Negeri 1 Longkip.
Nah, kemudian ini sebagai ilustrasi. Bapak Ibu, sebagai ilustrasi, kita ambil sebuah contoh. Kita ambil sebuah contoh perbandingan dengan hidup tumbuhan seorang petani dalam hakikatnya sama. Kemudian dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberikan pupuk, air, kemudian membasmi ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ini sebagai penjelasannya. Artinya kita sebagai guru ini adalah seorang petani. Bagaimana seorang petani itu ketika menanam sebuah tanaman yang pada dasarnya tanaman itu sudah ada pada kodrat alam dan kodrat zamannya. Artinya misalkan kita menanam sebuah padi. Padi itu memang pada dasarnya sudah padi. Dan tidak mungkin padi menjadi kacang panjang, kan begitu Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya padi itu tumbuh berkembang sehingga menghasilkan buah yang bagus? Tentunya kita sebagai seorang petani adalah merawatnya dengan baik. Begitu juga kita sebagai seorang pendidik. Anak-anak kita ini memiliki karakter yang berbeda, memiliki kodrat atau zaman yang berbeda. Jadi bagaimana cara kita menanamkan sebuah karakter yang baik tadi atau budaya yang baik tadi kepada anak-anak kita. Itulah yang diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara, itu adalah kita sebagai petani dan ladang kita inilah sekolah kita. Kemudian sebagai konsep inti budaya positif itu ada dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini yang segitiga restitusi ini yang sudah saya lakukan waktu saya minta berapa orang siswa kita waktu di kelas sebelah kemarin sebagai contoh. Nanti kita akan jelaskan bagaimana dari paparan dari yang 1 sampai 7 ini. Nah, kemudian perubahan paradigma belajar. Ini sebagai ilustrasi. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda? Atau B membuka kepalan tangan Anda? Ini sebuah pertanyaan atau pertanyaan pemantik. Kemudian, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda? Atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Nah, yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan itu? Paham maksudnya Bapak Ibu? Ini sebuah pertanyaan pemantik kepada kita. Jadi jawabannya mungkin dalam hati Bapak Ibu itu sudah ada jawabannya. Baik itu pertanyaan 1 atau pertanyaan yang kedua, dan padahal yang ketiga ini artinya kita lah yang menjawab. Jawabnya tentunya kita sendirilah yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, atau itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Artinya Bapak Ibu, ketika kita ingin melakukan sebuah kebaikan atau perubahan paradigma prakarsa itu, kita lah mau berubah kita atau tidak sebenarnya adalah nawaitu kita. Makanya ini ketika saya kepala begini, ya kalau saya mau buka ya saya buka, kalau tidak ya tidak. Adakah yang berat ketika saya kepala tangan saya? Tidak, saya mau membukanya? Pasti tidak Bapak Ibu kan. Tetapi tentunya ketika saya mau buka atau saya mau tutup, saya sendirilah yang memegang kendali itu. Begitulah ibaratnya kita seorang guru itu. Kita mau berubah dari hal yang kurang baik menjadi baik, atau kita mau bertahan di posisi yang situ saja, itu makanya kembali kepada kita sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, inilah dia profil Pancasila yang selama ini mungkin kita mendengar atau kita belum begitu paham.
profil pelajar Pancasila yang diinginkan oleh kurikulum belajar atau pelajar merdeka. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Inilah yang dimaksud atau yang diharapkan oleh kurikulum belajar merdeka. Artinya ini yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian setelah itu tentunya kemudian ada mandiri. Bagaimana seorang anak itu bisa mandiri? Kita sebagai guru tadi menuntun, mengarahkan yang lebih baik, tetapi yang paling penting itu dia bisa mandiri. Tanpa kita arahkan pun atau tanpa kita paksa, maka dia dengan sadar sendiri untuk melakukan hal itu. Ini dia mandiri. Kemudian bernalar kritis, memiliki wawasan atau memiliki nalar yang kritis, sehingga tidak ada istilah bagi mereka itu suntuk atau mungkin bosan atau mungkin tumpul dalam bahasa kita, tapi mereka memiliki pemikiran yang maju. Sehingga inilah yang juga dituntut dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian kreatif, menemukan hal-hal yang baru yang mungkin belum terpikir oleh orang, sehingga menjadi sebuah yang dikatakan budaya tadi menjadi sebuah ciptaan mereka, sehingga itu yang dinamakan sebagai kreatif. Kemudian yang paling penting juga adalah bergotong royong, berkolaboratif, kerjasama baik kita antar guru maupun nanti siswa kita. Karena selama ini kita perhatikan kesadaran dalam bergotong royong ini sudah mulai hilang. Maka program pelajar Pancasila ini inilah yang ditekankan. Nah, yang terakhir berkebinekaan atau global. Inilah pembelajaran dengan paradigma atau yang selama ini kita dengar profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif. Mungkin kalau kita memikirkan ya yang namanya disiplin itu pasti positif. Tapi bagaimana disiplin itu tertanam bagi diri kita, bagi siswa kita, yaitu disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, disiplin mengacu pada disiplin diri, memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward atau ancaman dan hukuman. Mungkin selama ini ketika kita ingin mendisiplinkan anak kita, kita mungkin memberikan sebuah ancaman. Kamu kalau tidak begini ya nanti bapak suruh gini. Jadi yang diharapkan dalam pelajar Pancasila tadi adalah anak itu sadar sendiri. Bagaimana caranya anak itu tanpa ada ancaman atau hukuman, sehingga mereka sadar sendiri untuk melakukan hal-hal atau nilai-nilai kebajikan tadi. Itu. Kemudian sebagai peserta didik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang baik. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, artinya secara umum. Contoh nilai kebajikan institusi organisasi pertama profil pelajar Pancasila yang tadi beriman dan bertakwa. Kemudian ini program tahunan toleransi rasa hormat, integrasi mandiri, menghargai, antusias, empati. Kemudian keterampilan hidup atau skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari dirinya.
Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Maka dalam diri kita Bapak Ibu atau anak-anak kita itu, motivasi itu ada dua. Yang pertama ada dari X, ya, kemudian ada dari intrinsik. Nah, yang kita tahu bahwa kalau dari X itu pasti tentunya dari luar. Contoh, untuk menghindari atau ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk penghargaan dari orang lain. Artinya anak-anak kita ini kadang ketika kita mungkin karena dia takut dihukum atau mungkin karena dapat imbalan, makanya dia kadang mau kita suruh. Contoh, nah coba sapukan dulu kantor atau halaman itu. Kuliah nilai kupuk, kuliah nilai kupak. Nah, kan kadang itu dulu yang mereka tanyakan. Artinya itu bahwa dari luar. Atau mungkin kita mengatakan, nah coba bantu bapak dulu. Nanti kalau sudah siap dibantu, saya akan begini nanti, saya kasih nilai bagus nanti. Atau enggak, kalau kamu tidak mau membantu saya, ya saya hukum kamu nanti. Itu berarti inilah yang dikatakan sebagai motivasi eksternal, Bapak Ibu. Nah yang kedua, motivasi intrinsik, atau dari dalam. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya ketika mereka itu dari dalam, berarti dari kesadaran mereka bahwa tahu dia tanggung jawab itu adalah itu. Tanpa kita suruh pun mungkin dia akan melaksanakannya. Kan kita bisa lihat bersama Bapak Ibu ketika di kelas. Pertama kita masuk pagi-pagi itu, kadang ada anak-anak itu tanpa kita suruh piket sudah dikerjakannya piket. Kadang kita suruh dulu piket, udah piket nak? Belum. Ya udah piket pak, katanya. Sementara waktunya saja sudah habis kadang jam kita. Nah, itu disinilah yang diinginkan itu adalah motivasi intrinsik. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia. Kita ini, manusia ini memiliki kebutuhan dasar atau kebutuhan manusia. Dasar manusia adalah suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Inilah yang sebagai definisi kebutuhan dasar manusia. Ini dia Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia dalam CKP. Yang pertama bertahan hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu semua umum. Nah kemudian yang kedua, pinginnya kita itu kasih sayang dan rasa diterima. Ini Bapak Ibu. Ada yang nggak mau kasih sayang? Anak-anak kita juga demikian. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kalau seandainya ada sebuah tempat kita dikucilkan nggak dompet, tentu kita akan merasa tidak enak. Inilah dia kasih sayang ini. Mungkin kita kasih sayang kita terhadap keluarga, kasih sayang kita terhadap anak, kasih sayang terhadap peserta didik atau anak sekolah, atau kasih sayang kita sesama teman sejawat. Ini kebutuhan kita ini. Tapi kalau seandainya ada orang yang tidak butuh kasih sayang ini, ya Allah alam lah. Tak dianggap ya. Susah memang kalau tidak dianggap. Nah yang kedua, kesenangan. Kita perlu kesenangan. Artinya perlu kita kadang refreshing, kesenangan, kebahagiaan, bermain, berhumor, antusiasme, tertawa. Ini kebutuhan kita. Kalau seandainya ada orang datang selalu kan, tentu kita tidak enak lah. Datang-datang sudah kayak orang-orang marah. Datang-datang sudah. Kira-kira nyaman itu Bapak Ibu? Ya. Makanya terkadang saya dan Pak Ruhdi sering buat ketawa itu sebenarnya kami ingin kesenangan. Sehingga kita tertawa nanti mungkin ada beban kita lepas walaupun sesaat itu. Ini kesenangan, kebutuhan atau 5 kebutuhan manusia. Nah yang keempat ada kebebasan.
mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Artinya di dalam kebutuhan kita itu juga kita ingin kebebasan. Siswa kita juga ingin kebebasan. Tapi arti kata kebebasan ini dalam skop kontrol kita. Bukan arti bebas sesuka hati dia, tidak. Berarti itu sudah melanggar disiplin tadi. Bagaimana yang dikatakan mandiri? Ketika misalnya kita mengajar di kelas kepada anak, kita percayakan dia, kita kasih kepercayaan bagaimana caranya dia mengelola kelompok itu kalau misalkan dia bekerja kelompok. Kemudian kita beri pilihan kepada mereka. Misalkan kita membagi kelompok, anak-anak kita kelompok kita ini bapak yang menentukan atau kita. Kalau katanya memang kita, ya itu kan daripada permintaan mereka. Tapi kalau kami Pak, ya silahkan berikan kepada mereka. Tapi tentunya kita adalah memberikan kontrol pada mereka. Jangan pula nanti ya mungkin di dalam kelas itu hanya beberapa orang yang memiliki kompetensi yang tinggi, orang-orang itu saja nanti dalam satu kelompok. Ya juga itulah sebagai motivatornya di situ, ada sebagai kontrolnya. Nah, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Yang artinya walaupun dia tadi memiliki kebebasan, tapi dia mampu, kita mampu atau siswa kita itu mampu mengendalikan dirinya. Mana yang baik, mana yang tidak baik itu. Nah, yang kelima adalah penguasaan. Apa penguasaan itu? Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, atau didengar. Kita mau dihargai nggak kira-kira Pak Senior? Mau. Kalau kira-kira senior nggak dihargai, bagaimana perasaan senior? Tersinggung. Saya juga demikian. Kemudian kita ingin untuk dianggap. Kira-kira ada nggak kita di sini yang nggak merasa nggak dianggap? Kita ingin. Dan anak kita juga demikian. Ketika kita dicuekan, sedih juga mereka itu. Atau mungkin kita ancam, kamu kalau saya begini-begini, kamu tidak saya anggap lagi di kelas ini. Sedih lah. Artinya kita tarik dari benang diri kita. Kalau kita demikian, kira-kira anak-anak kita juga demikian tidak. Berarti inilah dia. Kita mau dianggap, memimpin, kemudian berprestasi, diakui, didengar. Inilah yang menjadi kebutuhan dasar manusia itu. Ada 5 dalam guru penggerak yang kemudian kita terapkan dalam diri kita dan di kelas atau dalam anak-anak kita. Nah, kemudian berikutnya ini gelap pula. Gelap nih, malam kayak ini. Sebentar Bapak Ibu lah. Ini malam dibuatnya sehingga gelap. Enggak juga. Oke. Belum, nanti. Udah di apa namanya itu dipisahkan oleh Kak Sartini tadi. Nah, ini dia. Inilah dia yang kadang kita keliru. Ketika ada anak kita yang bersalah, atau kita mungkin karena selama ini merasa sebagai hukuman, konsekuensi, institusi, inilah yang selama ini kita lakukan kepada anak-anak kita. Misalkan hukuman tidak terencana, tiba-tiba murid tidak atau apa yang akan terjadi tidak terlihat, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik, psikis atau verbal. Kemudian konsekuensi terencana, disepakati sesuai dengan peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kira-kira dari 3 hal ini Bapak Ibu, mana yang lebih cocok kita lakukan sebagai pendidik atau guru? Restitusi atau menghukum aja? Karena saya teringat masih SD dulu, kalau terlambat itu hukum gitu. Yang terakhir hukuman. Nanti kita cari jawaban mana yang terbaik menurut teori ini. Yang kelima, 5 posisi kontrol guru. Inilah kita. 5 posisi kita ini. Di manakah kita ini?
di sini kah, di sini atau yang kelima ini. Yang pertama penghukum. Nah, sikit-sikit terlambat. Dah, sapu halaman, bersihkan WC, kan itu. Itu berarti inilah kita ini. Jadi bagaimana bukan? Nah, inilah kita. Saya katakan bukan bumi kita, bukan balas kita. Nah, inilah. Makanya kalau ketika kemarin itu diskusi melalui Zoom itu saya sampaikan, Bapak Ibu siap ada pertanyaan, setujukah dengan memberikan hukuman kepada anak-anak? Saya menjawab setuju Bapak Ibu. Ada kawan-kawan yang lain saya tidak setuju begini, saya bilang saya setuju. Berikan alasan Bapak, dan saya berikan alasan. Tapi dengan catatan jangan pula sedikit-sedikit hukum, sedikit-sedikit hukum. Itu tidak juga artinya bergantung kepada hal-hal yang dilakukan. Ya. Dan hukumannya itu pun yang sifatnya mungkin mendidikkan. Ini yang menghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, pemantau dan manajer. Ada 5 kontrol kita sebagai guru untuk anak-anak. Lihat dulu uriannya. Ini contoh penghukum. Cepat, hormat bendera. Sekarang lari keliling lapangan 10 kali. Nah itulah. Nggak ada kan? Nah itu kan udah kepisik dia tuh. Nah, saya rasa kalau gitu nggak ada. Paling yang mungkin sifatnya mendidik tadi. Mengutip sampah, atau mungkin menghafal ayat-ayat pendek kan kalau anak-anak SD. Apalagi Pak Ustaz. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja yang mengecewakan ibu. Ada yang kita baru ini? Sehingga anak itu merasa bersalah. Kalau kemudian ya, tapi kan mungkin sebagai merawat dia. Nah, ini sering juga kita melakukan ini Bapak Ibu, tanpa kita sadar. Sadar jawabannya. Nah, yang ketiga sebagai teman, ayo dong, kan gitu. Kan enak bilangnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ayah sekali ini ya, atau tolong bantu bapak ibu sekali ini ya. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan seperti ini lagi ya nak. Ini yang terlalu bahas nanti. Good. Itulah sebagai teman, artinya kedekatan kita itu kepada anak adalah sebagai teman, bestie, my friend. Mungkin dia akan lebih merasanya nyaman. Dia Pak Arman kan. Saya lihat Pak Arman sudah memang ada. Ayo nak tanyakan. Nah, yang keempat, pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulang lagi. Bisa nggak? Pemantau. Ini posisinya sebagai pemantau. Mungkin Pak Rusdi sudah sering melakukan itu. Iya, artinya kita memberikan sebuah arahan, tidak seperti menghukum tadi. Ya, lari kamu. Ini kita kasih memberikan solusi lah kan. Pengarahan, ya betul Bapak Ibu. Ini pemantau. Nah, yang terakhir dari posisi kontrol dulu tadi yaitu manajer. Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kita sebagai manajer, artinya dia sendirilah yang memberikan. Berekam. Dia sendirilah ketika kita inilah masuk ke arah institusi tadi. Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kita yang memberikan pertanyaan itu kepada dia. Jadi dia sendirilah ya. Atau mungkin kita tahu nggak? Kira-kira salah nggak yang anak lakukan tadi? Ya salah Pak. Bagaimana kira-kira cara memperbaikinya itu? Artinya dari dia sendiri. Inilah posisi kita sebagai manajer.
Posisi kontrol, apakah saya kecewa sekali dengan kamu, ini kontrol. Kemudian posisi kontrol, apakah kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol lagi, apakah kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini selalu. Kemudian posisi kontrol, apakah apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini. Ini contohnya Bapak Ibu. Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas ini. Ini kan semacam ancaman kan. Posisi kontrol, apakah jawabannya adalah membuat rasa bersalah, menghukum, menyeder, teman dan pemakai yang tadi. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Itu saya mungkin menjadi, saya pun pertama kemarin mendengarnya itu, apa beda peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Jadi saya sedikit Bapak Ibu, misal kita sebagai guru masuk ke kelas kepada anak-anak, yang dikatakan sebagai peraturan kelas itu adalah kita minta kesepakatan mereka. Misalkan, nak, kira-kira mau nggak kita berubah dari yang kurang baik menjadi baik? Jadi mereka jawab, mau. Kira-kira bagaimana caranya? Atau hal apa yang sering dilanggar di kelas itu? Oh, cabut Pak, kemudian datang terlambat Pak. Jadi kira-kira bagaimana kesepakatan yang kita buat? Itu yang kesepakatan kelas tadi. Pokoknya ya udah kamu nak, tidak boleh terlambat katanya. Kemudian si B umpamanya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sampai mungkin 10 atau beberapa kesepakatan yang kita tulis. Maka dari kesepakatan yang 10 tadi kita lihatlah menjadi keyakinan kelas. Misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kira-kira bagaimana kalimat-kalimat yang lebih lembutnya? Yaitu mungkin membuang sampah pada tempatnya. Itulah dari kalimat yang fasih tadi merubah dia menjadi kalimat aktif, sehingga mungkin itulah sebagai. Kemudian ada tanda umpamanya tidak boleh cabut, kemudian tepat waktu. Apalagi Pak? Kemudian bagaimana caranya? Kita buatlah di situ masuk disiplin atau disiplin waktu, atau masuk ke kelas tepat waktu. Berarti di situ sudah masuk, tidak boleh cabut, tidak boleh terlambat. Atau ada lagi saling menghargai, berarti menghormati atau saling menghargai sesama teman dan guru. Kalimat itulah yang menjadi kita tuliskan itu menjadi sebuah keyakinan yang diterapkan oleh anak-anak. Ketika anak-anak melanggar aturan itu, kita tidak susah lagi hukum apa yang diberi sama dia. Hanya saja kita melihat kamu tadi terlambat nak ya. Bagaimana keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati kemarin? Ya kalau terlambat Pak begini. Jadi dia sendirilah. Kita tanpa memberikan hukuman, tanpa memberikan ini, tapi dia sendiri yang tahu konsekuensinya. Itu ya antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas tadi. Artinya diuraikan dulu memang dari kesepakatan baru menjadi sebuah keyakinan. Keyakinan kelas adalah metode untuk menumbuhkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dalam diri, motivasi atau intrinsik. Itulah keyakinan kelas tadi. Ketika sudah kita sepakat, maka menjadi sebuah keyakinan kita. Kalau dia melanggar, berarti dia sendirilah yang tahu bagaimana konsekuensinya. Nah, kemudian pembentukan keyakinan kelas ini dia bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam menyatakan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Artinya dia kalimatnya nggak usah panjang-panjang, tapi secara umum misalkan masuk tepat waktu. Biar mudah diingat, membuang sampah pada tempatnya. Berarti udah tahu. Saling menghormati. Nggak usah kalimat panjang dia. Yang penting dalam kalimat itu bisa kita pahami. Itu maksudnya untuk sebuah keyakinan kelas tadi, Bapak Ibu. Nah ini dia buat keyakinan kelas.
Jadi waktu kata kemarin ini loka, loka karya. Waktu itu kalau yang buat yang di kelas dan ditempel lah. Ini saya yang ganti sedikit wajah. Ini misalnya, nah inilah contohnya disiplin, guru yang sabar, nyaman, uang kas, apa ini? Lancar, adab. Ini kan kalimatnya ini kan nggak panjang, tapi bisa kita paham. Inilah yang maksudnya Bapak Ibu. Ini yang segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi inilah cara penyelesaian dalam sebuah masalah. Tahapan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah atau menanyakan keyakinan. Ini segitiga restitusi ada pada menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Inilah dia berbuat salah itu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Artinya inilah yang dimaksud dengan menstabilkan identitas. Ketika anak kita bersalah, umpamanya cabut, atau umpamanya berkelahi, atau umpamanya ada kasus-kasus yang lain yang dikatakan segitiga restitusi ini hanya Bapak Ibu. Yang pertama inilah menstabilkan identitas. Artinya kita berikan kepada dia itu semacam untuk dia membuat tenang. Misalkan berbuat salah itu wajar. Memang pada dasarnya tidak wajar, tapi begitulah cara kita wajar. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi saya tahu alasan kamu nak membuat itu. Kan itu. Sehingga nanti langkah yang kedua yang kita tanya validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tentu dijawab kan, ya Pak. Kemarin saya mungkin diejeknya, saya dibulinya, atau mungkin saya dimarahinya, maka saya tumbuk dia, kan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Bukannya dia dibully. Tentu dia membela diri. Kemudian kita beri lagi, kamu melakukan karena ini karena mempertahankan sesuatu yang baginya penting. Ini yang dimaksud dengan validasi tindakan yang salah. Kita kasih tahu. Kemudian yang terakhir meyakinkan atau menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Itulah yang kita tanya tadi. Ketika anak tadi sudah kita memberikan kestabilan, kemudian kita sudah yang terakhir kita tanyakan, kira-kira yang kamu lakukan itu nak menyalahi tidak di keyakinan kelas kita? Dia kan jawab, ya salah memang Pak, atau salah memang Bu. Atau nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama kemarin? Nah, mungkin artinya kalau misalkan dia tadi berkelahi, ya yang disepakati kemarin Pak itu tidak boleh membuat keonaran atau tidak boleh saling ejek mengejek. Dia sendiri yang menjawab. Kira-kira seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kita tanya sama dia. Ya menurut saya Pak, begini. Nah yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dialah yang memberikan jawaban itu. Itulah yang dimaksud dengan menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan keyakinan tadi. Ada tiga tadi. Ini tahapannya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Inilah penyampaian saya pada kesempatan ini. Mana tahu Bapak Ibu yang saya hormati belum begitu jelas atau mungkin saya yang kurang memang ahli untuk menjelaskannya, bisa kita diskusikan. Mungkin ada sekitar 15 atau 10 menit lagi dalam hal ini. Dari paparan saya tadi. Nah, silakan. Terima kasih kepada
menyampaikan paparan menyangkut tentang budaya positif di sekolah kita. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab, mungkin dari Bapak Ibu peserta presentasi ini ingin bertanya atau ingin memberikan saran terhadap paparan presentasi ini, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya mungkin Bapak sudah dapat informasi ya mengenai disiplin tani. Saya diharapkan itu tumbuh kesadaran sendiri. Kira-kira atau Bapak sudah dapat ilmunya, bagaimana caranya kita menimbulkan motivasi tanpa harus ada hukuman gitu. Yang memang sejujurnya saya terapkan yang masih mengarah membuat disiplin itu memang harus paksaan dulu. Gimana caranya menumbuhkan itu kepada anak-anak kita? Yang kedua, restitusi itu memang digunakan untuk menyelesaikan masalah saja. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya, dan selamat untuk Pak Sukrat yang telah maju ke tingkat selanjutnya, dan saya yakin beliau bisa lulus untuk menjadi guru penggerak sebagai senior kami nanti. Oke, kata sambutan atau penghormatan saya tumpahkan kepada Pak Arman tadi. Ada beberapa hal yang saya diskusikan di Pak Sukrat. Yang pertama tentang profil Pancasila tadi. Bapak pasti pernah diskusi kan dalam bagi teman-teman di budaya ini. Saya tahu, ini kan masih teori saja kan. Teori saya belum paham kan. Terutama guru itu apa sih peran guru? Karena saya lihat tuh, kalau yang tadi Pak, macam tadi kan, itu kan bukan hanya peran guru aja yang dibutuhkan di sana. Ya, yang pertama Pak. Yang pertama tadi Pak, yang guru apa tadi? Tapi peran guru itu seperti apa dalam penerapan profil Pancasila ini Pak? Yang pertama. Yang kedua, setelah ketika ada peran guru, hambatannya itu apa saja kira-kira? Ketika ada guru itu punya peran, pasti punya hambatan. Ya, karena SMA kita salah satunya yang sudah disahkan Kementerian Pendidikan melaksanakan implementasi kurikulum merdeka pada tahun 2003 ini, ya kan? Pak Super melihat presentasi seperti apa yang kita lakukan di sini. Apa lihat ketika Bapak memantau, melihat mengevaluasi sejauh mana Bapak berapa presentasi yang kita lakukan dalam IKN. Tuh, tadi selanjutnya Pak. Tadi Bapak ada menyinggung hukuman. Kita itu bukan hanya memberikan hukuman sebenarnya, tapi juga memberikan namanya bukan punishment saja, tapi reward kepada anak-anak. Ketika anak-anak itu melakukan yang baik, kita pasti memberikan reward, ya. Tapi ada hal yang kita berikan hukuman. Ini kan hukuman ini kan ketika orang mendengar hukuman itu pastinya namanya fisik. Tapi kita nanya fisik, tapi non fisik juga. Tapi yang sifatnya mendidik, ya. Bukan mendidik, tapi mendidik pasukan. Itu. Yang terakhir, tadi Bapak ada yang tadi keyakinan kelas, ya. Di situ saya belum terlalu, boleh saya nggak setuju, ya. Saya kurang sepemahaman. Kalau itu artinya apa? Ketika menerapkan keyakinan kelas itu saya itu mempersulit diri
dan menyusahkan orang lain. Kenapa? Kita memberikan pemaknaan dan teori yang baru, padahal makna dan tujuannya sama dengan kontrak kelas. Saya tidak setuju kalau itu dibuat kontrak kelas. Artinya, kenapa kontrak kelas? Kontrak kelas itu adalah berasal dari kesepakatan yang mengikat antara anak-anak dengan guru yang membuatkan sehingga ada di situ kesepakatan reward dan hukuman yang arahnya ke pendidikan. Itu ada yang saya setuju dengan Pak Sukran, ada yang saya kritik sedikit. Tapi saya nggak bisa kali, takut saya juga. Saya ini kan ada kelas. Itu aja Pak Sukran. Sementara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Rusdi SH yang telah memberikan 4 pertanyaan. Jadi karena berhubung meskipun ini 2 orang yang bertanya, namun sudah ada 6 pertanyaan, maka kami pikir kita padakan sampai di sini pertanyaannya, 2 pertanyaan saja, 2 penanya saja, dan akan dijawab oleh Pak Sukran 6 pertanyaan. Pertanyaan pertama, yaitu disiplin diharapkan timbul dari diri sendiri. Ya, bagaimana prosesnya? Sedangkan di sini kata Ibu Umi itu disiplin itu harus dipaksakan. Nah, itu bagaimana? Lalu yang kedua, ini tentang spesifikasi apakah hanya menyelesaikan masalah saja? Nah, ini dia. Pada Pak Sukran untuk pertanyaan Bu Umi dipersilakan. Saya tidak dengan pertanyaan Pak Sukran, saya tidak menjawab satu pertanyaan. Dengan pertanyaan jawabnya satu. Memang motivasi Pak Rusdi luar biasa, Pak. Sehingga menggetarkan hati saya betul. Ya baik, terima kasih kepada moderator dan juga teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Sudah sampaikan tadi mungkin nanti jawabannya kurang menerima ya, kurang lebih tapi saya akan coba untuk memberikan jawaban tersebut. Yang pertama yang disampaikan Ibu Umi, bagaimana cara kita mendeskripsikan itu kan itu. Nah, boleh saya coba biar saya tidak hilang daripada konteksnya. Apa ada hukuman? Bapak Ibu yang disampaikan oleh Senator Dewan Tara, kita ini adalah seorang guru wajib menghambakan diri, katanya. Menghambakan diri artinya kita ini pelayan bagi siswa kita. Apa kebutuhan mereka? Apa yang mereka inginkan? Begitulah dalam teori kita. Sehingga kita tahu setelah kita menghambakan diri itu kepada anak kita, kan kita tahu apa kebutuhan mereka. Nah, inilah yang mungkin tentulah di kelas umpamanya. Setelah kita menghambakan diri apa keinginan kita itu sebagai motivator. Maka dalam guru program belajar ini anak-anak ini seperti saya sampaikan tadi, seolah diberi kebebasan tapi tetap kontrol. Jadi begini, untuk mengatasi seorang anak itu mungkin kita Bapak Ibu guru memiliki trik yang berbeda atau memiliki trik yang tersendiri. Nah, tidak semua anak-anak itu mungkin penyelesaiannya harus dengan cara A. Mungkin ada alternatif dengan cara B. Contoh ini kemarin lah seperti salat itu. Itu kan kita tidak menghukum itu. Yang disampaikan misalnya kemarin kita buat absen dulu, absen. Nah, sehingga berjalanlah berapa kali. Itu pun enggak yang penting diharapkan adalah berapa orang salah. Terakhir timbul ide seorang pakar hukum kita atau guru kita kan. Begini kita buat caranya supaya anak-anak itu. Saya rasa untuk melihat keadaan hari ini itu, kalau seandainya itu kita terapkan selalu berkelanjutan atau apa itu bisa berjalan Bapak Ibu. Itu kita berikan sebuah kartu. Itu sebuah cara namanya itu. Kita tidak menghukum mereka. Ada nggak yang mengatakan itu dihukum? Umpamanya kita berikan kartu itu salah. Tidak. Tapi di situ mungkin memang harus seperti ini dulu. Iya memang tidak masuk Bapak Ibu. Karena mungkin untuk membiasakan ini susah memang. Tetapi mungkin ada cara yang harus kita lakukan sehingga nanti sudah dia terbiasa,
maka dia bisa untuk meninggalkan seperti orang perokok. Maaf cakap, pertama orang perokok itu kan batuk dia, tapi kalau sudah ketagihan ditembak mati pun dia nggak mau meninggalkan mungkin. Merokok nggak merokok batuk dia, itulah membantu. Artinya itu tadi lah, kalau sudah timbul rasa keyakinannya tadi atau bawahnya kontrol intrinsiknya tadi atau motivasi intrinsiknya tadi dalam hatinya, tanpa disuruh pun dia akan lakukan itu. Awalnya dipaksa, tapi cara memaksanya itu ada cara tersendiri. Tidak mesti melalui hukuman mungkin. Kan tadi Pak Rusdio menyatakan bisa nggak tanpa hukuman itu bisa kita terapkan. Itu saya rasa bukan sebuah hukuman, tapi sebuah trik atau cara yang kita lakukan. Nah, kemudian yang kedua yang ingin saya jawab juga mengenai peran. Mengenai peran tadi ada peran. Di sini tadi ada juga saya tafsirkan. Dalam kita seorang guru atau dalam sebuah guru penggerak itu, ini dia ada nilai guru penggerak dan peran guru penggerak. Nampak Bapak Ibu? Nampak. Yang pertama berpihak, ini nilai dulu ya, nilai seorang guru atau guru penggerak. Yang pertama berpihak kepada murid. Segala sesuatunya itu yang kita putuskan dalam pembelajaran itu seharusnya berpihak kepada murid. Jangan selera kita yang kita bawa, jangan ego kita. Itu yang dimaksud dengan menghambakan diri tadi. Kadang-kadang kita dengan ego kita, aku. Itu yang kadang hari ini. Itulah yang mau dirubah paradigma itu. Berpihak kepadamu. Bagaimana yang diinginkan oleh murid kita? Tetapi dengan catatan tetap dalam koridor kontrol kita. Nah, kemudian kolaboratif, berkolaborasi. Umpamanya Bu Umi tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Ayo curhat dong, ayo mungkin kita diskusi dengan Pak Ron dan kepala sekolah dan sebagainya. Kita diskusikan itu untuk mencari sebuah masukan. Itu yang dimaksud dengan kolaboratif. Kemudian refleksif. Refleksif itu tentunya ketika itu kan ada sebuah ide-ide baru atau tindakan baru setelah kita berkolaboratif. Kemudian ada inovatif. Muncullah sebuah gagasan yang bisa kita berikan sebuah masukan. Dan terakhir menjadilah mandiri. Mandiri anak kita juga sebagai guru adalah mandiri. Tanpa membebankan atau tanpa mengajak orang lain. Kita sudah bisa berpikir. Itulah yang dituntut dalam profil Pancasila itu Pak Rusdi. Ketika yang mandiri dan lima itu, artinya kalau sedikitnya ketika anak itu sudah mendapatkan PTB, selesai dari sini, artinya harus paling mudah mandiri. Mandiri ya, itulah yang diharapkan. Nah, selain itu ada peran. Kalau yang tadi, ada nilai kemudian ada peran. Dalam dialog atau diskusi itu juga ini yang kami bahas itu. Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Kita ini pemimpin pembelajaran. Yang namanya pemimpin harus bisa memahami satu sama lain. Jangan pemimpin yang arogan, kan itu. Menjadilah pemimpin yang baik, humanis dan sebagainya. Nah, kemudian menggerakkan komunitas praktis. Komunitas praktis adalah sebuah contoh ada lembaga atau organisasi seperti OSIS yang diimban hari ini oleh Pak Nova. Kemudian ada Big R, mungkin ada MGMP, itu disebut sebagai komunitas praktis. Menggerakkan, kita gerakkan itu. Bagaimana caranya pramuka hidup di sini? Bagaimana caranya OSIS tadi bisa berjalan di sini? Itu adalah salah satu tugas kita sebagai guru atau guru penggerak. Yang kedua, yang ketiga adalah menjadi coach atau guru yang lain, menjadi contoh. Menjadi contoh bagi guru lain dan menjadi contoh bagi anak-anak kita. Tuh. Nah, yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru, kemudian mewujudkan kepemimpinan kepada murid. Inilah dia peran kita. Kalau sini peran guru penggerak katanya, inilah peran yang diamanahkan kepada kami untuk melaksanakan itu. Walaupun mungkin selama ini belum sepenuhnya dilakukan, inilah kita mulai tahap-tahap belajar. Maka saya kemarin itu sangat senang ketika ada beberapa rekan saya lulus di GP ini. Berarti banyak nanti yang menjadikan perubahan itu atau kawan-kawan kita untuk menggerakkan itu. Dan saya tidak merasa menganggap ini saingan. Saya senang. Maka saya bilang kemarin, bagi siapa yang teman-teman menginginkan yang atau bapaknya bisa saya bantu, saya bantu. Itulah dia. Artinya kalau banyak
dukungan itu kami yakin dan percaya sekolah kita SD Marogib ini insya Allah menjadi sekolah yang hebat. Itu udah kira-kira. Kemudian restitusi yang terakhir mau saya jawab, restitusi tadi Bapak Ibu yang ditanyakan oleh Bu Umi tadi. Restitusi itu sebenarnya menyelesaikan sebuah masalah. Nah, untuk masalah. Tadi ada saya contohkan tadi Bapak Ibu. Menyelesaikan sebuah masalah. Ini. Artinya memiliki tahapan masalah untuk terhadap anak atau peserta didik. Ada 3 tahapan tadi yang itu. Makanya disebut segitiga restitusi. Yang pertama kita stabilkan dulu anak. Kemudian yang kedua kita berikan validasi tindakan yang salah. Kira-kira yang melakukan itu salah. Ini artinya restitusi itu menyelesaikan itu, menyelesaikan sebuah persoalan. Nah, baik itu mungkin persoalan yang dihadapi oleh anak, yang dilakukan oleh anak-anak, atau mungkin kita sama-sama itu. Ini ya. Kemudian mengadakan keyakinan. Nah, kemudian satu lagi saya tadi yang disampaikan Pak Rusdi, mengapa tidak kontrak kan itu tadi? Mengapa tidak kontrak? Mengapa buat aja kontrak? Mengapa harus buat keyakinan? Begini Bapak Ibu, saya rasa kalau kontrak itu sifatnya cuma sementara. Habis kontrak kita selesai, sama seperti pekerjaan. Ketika kontrak saya dengan Pak Rusdi selesai, dari tanggal A sampai tanggal Z, sudah selesai. Tapi ketika ini jadi sebuah keyakinan, maka akan menjadi sebuah keyakinan atau menjadi sebuah modal bagi diri dia untuk perbaiki karakternya. Makanya itu disebabkan sebagai keyakinan kita. Itu Bapak Ibu. Cukup? Enggak jadi. Ya, terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawaban dari Pak Sukran yang telah memaparkan, menjelaskan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, sekali lagi kami tanyakan, ada yang ditanyakan kembali Pak Rusdi dan Umi? Cukup? Ya. Yang lain kita sudah sepakati, kita tidak membuka sesi tanya jawab, mohon maaf. Nah, baik. Bapak Ibu, karena berhubung waktu sudah larut siang juga, jadi kita akhiri. Namun sebelumnya kita hapus dulu untuk Pak Sukran yang telah menyampaikan paparan tentang budaya positif di sekolah kita yang bisa kita terapkan. Kemudian semoga paparan dari Pak Sukran ini bisa membawa pencerahan, bisa kita terapkan dalam kita melaksanakan tugas di sekolah yang kita cintai ini. Amin. Semoga bisa. Baik, sebelum saya tutup, kita beri kata-kata akhir dari pemateri. Mungkin ada pesan untuk kita kepada Bapak pemateri, kami persilakan. Ya, terima kasih. Sekali lagi saya ingin mengajak teman-teman jangan pernah berbosan untuk berbuat. Saya yakin ya, ketika kita berbuat itu dengan jelas ya Allah pasti tahu itu yang benar. Yang kedua bagi kawan-kawan saya juga yang mungkin hari ini sudah melaksanakan tahap 1 maupun tahap 2, jangan cemas dan ragu. Insya Allah pasti bisa. Karena seperti saya sampaikan tadi, saya kemarin itu di SMA itu saya adalah perintis untuk ikut CGP ini. Nah, jadi kawan-kawan yang lain kan mungkin sudah bisa melihat bagaimana alur-alur yang harus ditempuh. Gak ada masalah. Artinya kita bisa di sini saling berkolaborasi atau bertukar pikiran. Oke, terima kasih saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Khususnya bagi saya sendiri. Dan selanjutnya saya kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sebagai moderator mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata atau tindak tutur saya. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua, nak? Baik.
Oke, dalam pertemuan ini Bapak ingin mengajak kita semua untuk membuat sebuah yang namanya keyakinan kelas. Tidak Pak. Benar? Tidak Pak. Ya. Kira-kira ketika disebut keyakinan kelas atau kesepakatan kelas apa yang tergambar bagi kalian? Peraturan kelas. Peraturan kelas, oke. Program kelas. Ada lagi? Struktur kelas. Nah, oke, ampun. Nah, kira-kira keyakinan kelas itu kalau misalkan dia sebuah kesepakatan apa kira-kira manfaatnya? Ya, Kiki supaya kelas lebih tertib. Oke. Supaya kelas itu disiplin. Mantap. Ada lagi? Ada lagi? Tentunya kita ada nggak yang tidak menginginkan kelas itu disiplin? Tidak. Pasti kita menginginkan kelas itu disiplin, tertib, aman dan damai. Boleh. Maka ada sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas yang harus kita buat. Ketika nanti itu ada yang melanggar atau ada yang melewati, itu berarti sudah ada sudah ada panduan kita. Nah, kira-kira apa contohnya? Siapa bisa berikan salah satu contoh saja? Masuk tepat waktu. Masuk tepat waktu. Itu apa namanya? Kesepakatan keyakinan? Disiplin. Kesepakatan. Baju rapi. Berpakaian rapi. Nah, ini sih kita jelaskan bahwa kalau dia kesepakatan itu sebuah kesepakatan, misalkan tidak boleh terlambat, tidak boleh baju masuk atau tidak boleh baju di luar, itu namanya kesepakatan. Kata kesepakatan itu yang katanya itu adalah positif, kita ubah menjadi kalimat yang aktif. Nah, kata kalimat yang pasif itu diubah menjadi kalimat yang aktif. Misalkan tidak boleh terlambat, apa tidak boleh kalimat aktif yang tadi? Masuk tepat waktu atau disiplin waktu. Misalkan baju tidak boleh di luar, berarti berpakaian yang rapi. Oke, bagus. Sudah paham kira-kira? Oke. Nah, Bapak akan bagikan ini yang warna-warni apa namanya ini? Oke, ya. Ini akan Bapak bagikan satu lembar satu orang. Ini nanti coba tuliskan satu keyakinan kelas, masing-masing satu keyakinan kelas. Setelah itu nanti baru ditempel ke depan yang sudah kita sediakan ini, yang sudah Bapak sediakan. Paham maksud Bapak? Nah, sekali lagi Bapak ulangi, ini akan Bapak bagikan satu lembar satu orang. Nah, nanti setelah ditulis satu keyakinan kelas yang menurut kalian untuk kita itu, maka nanti ditempel ke depan. Oke? Oke. Terima mau warna apa? Serah. Itu ada yang ya. Ini arisan biru. Ini suka dia biru. Orang biru juga saja. Orang gitu ya. Ini pink. Nah, ini perempuan ini. Berkece. Kuning. Itu pink. Kuning. Kuning. Hijau. Ada hijaunya? Itu sudah ada kan? Oke. Hijau. Biru, Pak. Biru. Oke. Hijau. Waktunya 3 menit untuk menuliskan satu keyakinan kelas. Oke. Silakan dituliskan. Jangan dikemir-kemir.
Silakan ditempel ke kertas di depan. Nah. Ayo. Tempelkan yang tidak ya. Oke. Oke, harus terdisiplin dalam program kelas. Ada lagi? Kamu nggak tahu ya? Oke, terus. Ayo. Oke. Buat. Oke, lanjut. Ada lagi? Ada pesan? Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup? Sudah cukup? Nah, oke. Udah. Ini harus disiplin dalam program kelas. Mandiri. Ini banyak kali mandiri. Menjaga kebersihan kelas, tidak membuang sampah, mendengarkan saat guru menjelaskan. Maka ini ada beberapa mandiri, hanya satu sajalah kita ambil karena banyak yang mewakili kan. Oke. Halo. Oke, ini ada 6. Ada 6 keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini ada dulu ke sana. Yang 6 ini artinya kita yakinkan dalam diri kita untuk kita laksanakan. Tujuannya tadi apa? Untuk ketertiban dan kenyamanan kelas kita bersama. Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Cukup? Oke, demikian saja dulu untuk pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita buat itu menjadi panduan bagi kita untuk kita jalankan di kelas kita ini, khususnya di kelas 11 IPA. Oke, terima kasih.